namanya kan orang lain kan juga masih tabu ya, masih tabu mengenai apa ya, struktur organisasi sama tugas-tugas yang ada di dalam Banser. Mungkin boleh nggak sih Pak diceritain awal mulanya Bapak jadi bagian dari Banser tuh gimana sih? Oh, di sini kan saya tahun 2016 kalau saya lulus, saya juga fakultas psikologi. Psikologi jadi ikut Ansor ya, Ansor tahun 2016 akhir kalau nggak salah. Nah, itu karena masih muda, ini habis main futsal mas, habis main futsal ya intinya diajak untuk gabung, kan ada pendidikan ya pendidikan sederhana sekitar 2 hari atau di ponpes atau di lain. Saya jadi tidak begitu kaget waktu itu. Jadi dorongannya dari keluarga juga mungkin ya Pak? Ada dorongan dari keluarga dan ada yang memang interest ya. Cuman kalau waktu dulu itu ya pengennya ya main, pengennya nongkrong. Dia sewajarnya pada masa yang pengen main, pengen nongkrong lainnya kan. Soalnya kan yang daftar kayak gitu kan, yang ikut gitu kan memang apa yang dia memang kalau dia pure hatinya itu nggak apa ya, masuk sebuah golongan itu kan mau masuk ke golongan kalau memang nggak ada daya tariknya ataupun hidupnya kan nggak apa ya, nggak mau ngapain sih, ngapain di sana nggak ada apa-apa, nggak ada apa saya mau iya apa dapat secara materi kan nggak ada gitu itu seperti itu. Jadi akhirnya saya masuk 2016 mengikuti pendidikan PKD pembinaan dasar. Itu awal namanya orang yang mau ikut Banser pasti PKD dulu 2 hari di salah satu sekolah yang mungkin kalau di mahasiswa itu kayak ada eksternal itu kayak apa ya, HMI, GKMNI ya sejenis itu lapangan ada nggak BEM itu kan ada, mesti kan ada kayak 2 hari di mana seperti itu kan, itu 2 hari di mana di Semarang bawah. Setelah itu masuk yang mengikuti kegiatan, masuk struktural kegiatan kemasyarakatan. Setelah itu karena masih berdiri di Ancol di Banyuwangi, akhirnya saya dijadikan ketuanya di Ancol di Banyuwangi ini gitu. Ini jadi ya akhirnya muncul banyak suka nggak suka ya saya mau gambarin Banser yang sepuh yang gitu Banser kerja di kecamatan Banyuwangi sampai sekarang. Itu berarti udah berapa tahun ya Pak? Saya join 16 akhir Pak, saya Desember 16 akhir. Ya betul berarti kan ketua Ansor dan di sini ada namanya Banser punya komandannya Pak, ibaratnya ketuanya sendiri ya punya komandannya itu mungkin apa ya, bagi mereka itu suka tidak jabatan yang prestis komandan Banser itu ya bagi mereka yang Banser banget itu kan sebuah achieve prestasi tersendiri yang menjadi idol karena membawa pasukan banyak walaupun itu kan sebuah ya prestasi sendiri dan tantangan tersendiri. Itu tidak mudah mengkoordinir pasukan 100 atau pasukan 70. Makanya kan jabatan kalau di komandannya Banser itu di tingkat kecamatan namanya Kasat Orion ya istilah intinya komandan kalau secara umum itu. Nanti tingkat kelurahan ada, tingkat kecamatan ada, tingkat provinsi ada, tingkat kota ada, tingkat provinsinya ada, nanti tingkat nasional ada sendiri, kepala satuan koordinasi nasional. Jadi tidak mudah itu Ansor itu tidak bisa hidup tanpa Banser juga karena mereka yang menjadi
sudah terikat gitu ya sudah terikat pasukannya ya, tanpa mereka tuh itu aja ya tidak bisa. Kita juga butuh gitu keamanan, terus massa, pergerakan massa di masyarakat seperti itu. Jadi ya 2 tahun gantian ketua ASO, dan di sini ada namanya Banjar tuh punya komandannya kan, ibaratnya ketuanya sendiri ya, punya komandannya itu bagi mereka itu suka ada jabatan prestis komandan Banjar itu ya, bagi mereka yang Banjar banget itu kan sebuah prestasi tersendiri yang menjadi idul karena mendahului pasukan banyak walaupun itu kan sebuah ya prestasi sendiri dan tantangan tersendiri. Itu tidak mudah mengkoordinir pasukan 100 atau pasukan 7. Makanya kan jabatan kalau di komandannya Banjar itu di tingkat kecamatan namanya Kasat Koryon. Ya istilah intinya komandan kalau secara umum itu. Nanti tingkat kelurahan ada, tingkat kecamatan ada, tingkat provinsi ada, tingkat kota ada, tingkat provinsinya ada, nanti tingkat nasional ada sendiri, kepala satuan koordinasi nasional seperti itu. Tidak mudah itu Ancol itu tidak bisa hidup tanpa Banjar juga, karena mereka yang menjaga terikat gitu ya sudah pasukannya ya, tanpa mereka tuh Ancol ya tidak bisa. Kita juga butuh gitu keamanan, terus massa, pergerakan massa di masyarakat seperti itu. kan mengenai norma tadi udah, struktur organisasi tadi juga udah dijelasin, tantangan hambatannya juga tadi udah ya. Terus ini Pak, yang paling berkesan yang memang paling panas sekali itu memang berbenturan dengan sampai kemarin sampai di hotel Gracia Itu namanya yang baru gitu. kami sampai polisi datang memberitakan di hotel Gracia, tahu ya kan? Hotel Gracia di situ Hotel Villa dengan HTI-nya itu jelas-jelas dirasakan. Jadi ramai satu Semarang, aku di situ. Apalagi sudah tulis pertanyaan pokoknya atau mengalir saja. Dari Alashan mungkin ada pertanyaan. Sudah sesuai apa indikator yang sampai di mana di hotel Gracia bahasanya tidak boleh ada HTI di Semarang, tidak boleh. Itu panas-panasnya pengalaman saya dari 16 tahun pas ada HTI itu apa namanya panas-panasnya. Jadi di beberapa oleh HTI tidak boleh, seperti instruksi pimpinan pusat dulu Menteri Agamanya, ketuanya kan Menteri Agamanya dulu ketuanya Ansor ya Menteri Agama pokoknya. Sekarang udah ganti. Selama dulu kan udah kurang lebih 8 tahun ya jadi dari Banjar. Kesan dan pesannya kan kesan saya karena memang kesannya itu yang jelas karena sudah menjingai ya karena menjingai jadi yang pertama adalah enjoy aja Sama orang-orang dari kalangan semua gitu kan. semua kalangan, mau santri, mau berpendidikan sarjana ataupun mau pegawai apa terbuka. Tapi kalau sudah masuk sudah lepaskan status kalian yang PNS, yang intelektual ataupun yang lepaskan seperti itu. Atau gimana? Atau misalkan kayak kalau ngumpul itu tuh hanya sekedar formalitas karena ada kerjaan atau berasal dari masyarakat.
seperti hanya organisasi tapi itu program kerjanya ya misal satu tahun ini Banser ngapain kita mau bikin apel-apel apa yang mau apel-apel kebangsaan atau kita mau bikin pelatihan PP baris berbaris karena kan tidak semuanya kan yang masuk battle itu kan orang yang jauh berdiri-diri terus kadang tidak mesti kan program kerja kan setiap sesuai dengan kebutuhan di organisasi yang program-program kerjanya emang tadi bapak disebutin semua atau masih ada yang lain? aja dan dulu pertanyaannya Iya sih ya. kalau saya tuh dulu psikologi lintas budaya jadi ya wis ini kayak pasnya mbaknya gitu saya